Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya waras, dan semoga semuanya tidak menjadi tidak sehat dan tidak waras setelah mendengar suara saya. Sebenarnya tinggal nyanyi-nyanyi aja, gampang, sederhana, tapi saya juga punya kewajiban moral untuk mengatakan sesuatu, karena saya diajak di sini suruh mengatakan sesuatu tentang cinta. Saya akan ngomong pendek saja soal cinta. Kita kenalnya cinta kan ketika remaja. Kalau saya melihat cinta itu seperti pohon. Pohon itu ada benihnya, ada kemudian menjadi kecambah, kemudian berbunga, dan kemudian berbuah. Betul enggak? Ketika masih kecil, ketika masih benih, cintamu pada dirimu sendiri. Cinta sama mainan, cinta sama bermain, pokoknya cinta semua punyaku gitu. Terus ntar dewasa sedikit, baru cinta-cintaan sama orang lain. Aku naksir kamu gitu, mau nggak jadi pacarku, yang model gitu-gitu. Ini sudah mulai apa namanya, tumbuh cintanya, mulai melebar, kemudian melebar lagi. Tapi itu bukan cinta beneran, karena kalau nembak ditolak, cintanya berubah jadi benci kadang-kadang. Ya enggak? Di sini ada yang jomblo? Ada yang jomblo nggak? Oh, banyak ya. Ada yang pernah ditolak? Koordinator acaranya, ketua panitianya jomblo. Koordinator acara ini jomblo ya. Oke. Jomblo itu ada dua, jomblo karena pilihan. Saya pengen jomblo dulu karena pengen belajar gitu. Ada juga jomblo karena memang nggak laku-laku. Ada juga. Ada. Oh, tak angkat tangan itu. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Waktunya Anda masih sekolah. Soal pasangan sederhana. Sabar. Tuhan sedang menyiapkan pasanganmu agar pantas mendapatkanmu. Tenang aja, sabar. Nanti akan datang pada waktunya. Yang ketiga, pertama tadi kan cinta sama diri sendiri, terus cinta sama orang lain, seolah-olah nanti kalau sudah berkeluarga, sudah punya anak, kamu baru beneran cinta sama orang lain. Kenapa? Karena sejahat-jahat kamu dikencingin mukanya sama anakmu, tetap cinta sama anak. Betul nggak? Anakmu senakal kayak apa, tetap cinta sama anak. Nggak ada namanya cinta terhapus kepada anak. Itu cinta kepada orang lain yang sesungguhnya. Terus kemudian semakin lebar, cinta kepada lingkungannya, cinta pada keluarga besar, cinta kepada bangsa, cinta kepada negara, cinta kepada dunia, cinta kepada umat manusia, dan cinta kepada jagat raya. Nanti akhirnya semakin sangat lebar. Jadi kalau masih ada orang yang mengajak tidak mencintai siapapun, masih ada yang salah, tidak bisa dicintai, itu berarti cintanya belum dewasa. Dia masih bunga, belum menjadi buah, belum bermanfaat. Kalau cinta sudah menjadi buah, siapapun dicintainya. Tidak ada alasan untuk tidak mencintai, karena semua yang ada di dunia adalah ciptaan dari Tuhan itu sendiri. Teman-teman ini tadi, teman-teman paduan suara, saya tadi khusus komen sama Mas Zidni sama Gus Zidni, ini teman-teman menularkan senyum ini yang nyanyi ini tadi. Ini dirijennya semangatnya luar biasa. Mana dirijennya? Top. Kamu tidak hanya mengatur teman-teman, tapi kamu juga nyetrum menonton. Sip, luar biasa menurut saya. Dan paduan suaranya tidak hanya paduan suara, tapi penuh kreasi dan penuh kejutan. Luar biasa menurut saya. Nah, pokoknya nggak panjang lebar. Agar cinta Anda tumbuh sampai kepada cinta yang maha, mumpung masih muda, ingat-ingat 3 hal. Saya cuma pesen 3 hal biar tidak panjang-panjang. Mulai sekarang dibiasakan. Nomor 1, berbicaralah jujur, minimal tidak bohong. Karena kalau mau melihat masalah di Indonesia, dunia, akarnya adalah ketidakjujuran dan kemauan untuk berbohong. Jadi dimulai dari sekarang, belajar ngomong jujur, minimal tidak bohong. Gitu ya, mumpung masih kejadian dari kecil ya. Nomor 2, dibiasakan berkata yang perlu saja. Kalau nggak perlu nggak usah diomongin. Kalau misalnya cuma untuk nyakitin orang lain, nggak usah diomongin. Misalnya untuk membuat dirimu gagah, nggak usah diomongin, nggak penting. Katakan keluar dari mulutmu yang penting untuk orang tersebut, sehingga kamu isinya adalah manfaat untuk orang lain. Cintamu bukanlah bunga yang hanya menyerbagi harum, tapi bermanfaat sebagai buah. Pesan yang ketiga, belajarlah mendengar.
Karena orang paling mudah ngomong tapi paling susah mendengar. Orang mendapat ilmu bukan dari ngomong, orang mendapat ilmu dari mendengar. Orang bisa cinta sama orang lain bukan dari ngomong tapi dari mendengar. Teman-teman yang cowok, jomblo cowok ini, tak kasih tips. Kalau Anda mendengarkan semua keluh kesah para wanita, Anda akan dapat jodoh dengan gampang. Sediakan bahumu untuk bersandar, sediakan telingamu untuk mendengar, dan sediakan hatimu untuk menemani. Dan tidak ada dalam dirimu kecuali buah yang akan memberi manfaat kepada semuanya. Ngoten nggih? Itu saya tulis ketika album pertama. Dan album pertama yang salah satu melahirkan lagu yang sangat intens buat saya, lagu berjudul Sandaran Hati, adalah saya ketika saya ingin kembali. Saya ingin kembali ke Yang Maha, karena saya sangat kangen, saya sangat rindu, dan saya tidak merasa ada gunanya hidup terlalu panjang. Endingnya juga bakal balik kok, ngapain nunggu lama-lama. Waktu itu seperti itu, dan melahirkan lagu tersebut lah. Kuncinya itu aja, ketika masih muda nggak usah gini. Tadi saya sudah mengatakan bahwa cinta itu tumbuh. Cinta itu tumbuh dari benih menjadi kecambah, tunas, terus kemudian dia berbunga, dan kemudian dia berbuah. Dan harus diingat, kalau kita pengen bunga, jangan takut mainan sama, mohon maaf, tai. Oh iya. Karena apa ya, apa bahasa Indonesianya yang sopan itu? Karena rabuk itu apa? Oh, karena untuk bunganya menjadi baik, untuk buahnya menjadi baik, dia butuh rabuk, dia butuh pupuk, dan pupuk kandang adalah salah satu pupuk yang terbaik. Jadi untuk menumbuhkan cinta, kita harus mau bekerja, kita harus mau tandang, bukan selalu yang bunga-bunga wah-wah, tapi kehidupan sehari-hari. Jadi untuk teman-teman muda, saya juga pengen ngomong begini, Anda nggak usah terlalu bingung urusan bangsa itu. Anda pastikan kamar Anda bersih dulu, baru mikir bangsa. Anda pastikan Anda mandinya rajin dulu, baru mikir bangsa. Anda pastikan belajarnya rajin dulu, baru nanti mikir bangsa. Yang di depan mata dibereskan dulu. Latihan yang kecil-kecil dulu dibereskan sebelum ngomong terlalu besar dan muluk-muluk. Pastikan Anda dikangeni di lingkungan Anda. Kalau Anda dikangeni di lingkungan Anda, berarti Anda bermanfaat untuk lingkunganmu. Kalau Anda tidak dikangeni di lingkungan Anda, berarti ada sesuatu yang harus dibereskan. Dan tadi paduan suara ngangeni tadi, top, karyanya top. Jangan berhenti pada pujian ya, karena dalam pujian ada ilmu. Jangan berhenti pada pujian, jangan puas dengan pujian. Tapi pada saat ini saya memuji Anda, dan besok kalau saya akan dapat kesempatan buntet lagi, saya pengen yang lebih baik pertunjukannya. Kalau ada kesempatan, oke ya. Mungkin itu aja. Cinta tidak datang dengan sendirinya. Cinta harus ditumbuhkan. Cinta juga berkembang. Dari yang hanya cinta pada dirinya sendiri, cinta pada kelompoknya, bahkan cinta pada musuhnya. Kanjeng Nabi itu cinta pada musuhnya. Ketika sejarahnya ada sebuah kaum yang mau dihancurkan, beliau ngomong, jangan, seperti siapa tahu anak cucunya nanti yang akan bisa menjadi membangkitkan Islam. Betul. Kanjeng Nabi tidak pernah membenci siapapun dan tidak pernah meninggikan dirinya. Karena yang ada dalam dirinya, karena dirinya bukanlah dirinya. Dirinya adalah persembahan cintanya kepada dunia. Dan kalau kita bisa menjadi ekspresi dari cinta Tuhan, kita hanya akan menjadi cahaya dari Tuhan itu sendiri. Ayo kita sama-sama menumbuhkan cinta dalam hati, tidak memusuhi siapa-siapa. Bahkan kalau ada yang memusuhi kita, kita cintai. Sama musuh tuh gampang kok. Musuhmu semua pasti mati kok. Tunggu aja waktunya. Tidak perlu diapa-apain. Tidak perlu diapa-apain, musuhmu pasti mati. Tunggu aja, sabar. Sabar aja, pasti mati musuhmu. Jadi kita tetap harus berbuat baik. Mending kita cintai. Karena tidak ada orang berubah kalau disalah-salahkan. Orang berubah kalau dia dicintai dan menemukan kebenaran dalam dirinya sendiri. Itu sepemahaman saya.